Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi kita tentunya bersama saya Sukmawati Ibrahim pada Tribun Bisnis Forum seri ke-22. Dan seperti biasanya tentunya saya live dari kantor dan kedua narasumber saya tentunya sangat spesial pada sore hari ini. Itu live-nya dari kota Mekah ya. Seperti tema yang kita usung pada hari ini adalah prospek bisnis umroh di era new normal, di mana juga ini kan sudah menjadi isu yang sangat menarik lah akhir-akhir ini. Bagaimana masyarakat yang sudah sangat-sangat merindukan umroh, dan alhamdulillah pada 1 November kemarin akhirnya jemaah dari Indonesia pun mulai melaksanakan umroh perdananya ke Arab Saudi, itu pun dengan protokol yang sangat-sangat ketat. Dan di sini sudah hadir kedua narasumber saya. Mereka beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jika biasanya mungkin live dari kantor, dari rumah. Nah, yang ini live-nya langsung dari kota Mekah ya. Jadi kedua narasumber saya yang pertama adalah Ketua DPD Ampuri Sulampua, Bapak Haji Ardiansyah Arsyad LC. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya di sana ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Sekretaris DPD Ampuri Sulampua, Bapak Andi Chandrawali SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Sukma. Ya, Tribuners, jadi buat kalian yang penasaran mungkin seperti apa sebenarnya gambarannya umroh new normal ini, nantinya kita akan bincang-bincang lebih detail kepada bersama dengan Ketua dan juga Sekretaris DPD Ampuri Sulampua. Karena mereka-mereka ini sudah sebagai pelaksanaan umroh perdana, mereka sudah langsung ke sana melihat langsung seperti apa sih sebenarnya umroh di era new normal ya. Karena saya yakin masyarakat Tribuners di rumah dari seluruh Indonesia mungkin sudah sangat-sangat rindu dengan Baitullah, sudah sangat rindu melaksanakan ibadah umroh dengan keluarga tercinta misalnya, atau mungkin ada yang kemarin sudah sempat mendaftar tapi kemudian tertunda keberangkatannya dan penasaran sebenarnya seperti apa sih di sana, seketat apa sih pelaksanaan umrah new normal ini, ya kan? Kita akan mendengarkan sebentar dari nanti ada Bapak Ardiansyah dulu yang akan menjelaskan dari awal berangkat nih pas sampai di sana Pak, karena kita juga perlu masyarakat perlu gambaran ketika misalnya mereka tetap memutuskan untuk melaksanakan umroh di era new normal ini misalnya, apa sih yang harus saya siapkan, mentalkah misalnya atau bagaimana, karena saya yakin dalam situasi seperti ini itu berbeda lah dengan yang kemarin-kemarin, mungkin lebih ketat lagi lah dari bandara mungkin atau apa dan sebagainya. Apalagi kita juga tahu bahwasanya untuk saat ini hanya satu maskapai ya yang diperbolehkan, yaitu Saudi Airlines kalau nggak salah. Artinya juga keberangkatannya itu langsung dari Jakarta ke sana, belum ada dari Makassar. Jadi mungkin bisa dijelaskan, silahkan Pak Ardi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang diberikan oleh Mbak Sukma. Ya, alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, kalau kita berbicara tentang pemberangkatan di masa pandemi ini ataupun umroh di masa new normal, ini tentu sangat sulit lah menurut saya, Mbak Sukma ya, begitu. Yang pertama adalah kenapa? Karena umroh di masa pandemi ini sangat rentang usia. Yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini adalah yang berusia 18 tahun sampai 50 tahun. Jadi tidak boleh lebih, 51 tidak boleh, dan di bawah 18 tahun pun 17 tahun itu tidak boleh, otomatis tertolak di sistem provider dalam pengurusan visa itu. Jadi adapun tahapan-tahapan yang kita telah lalui beberapa waktu lalu sebelum kita berangkat menuju Arab Saudi, yang pertama adalah ketika pada saat kita antri memasuki pesawat Saudi Airlines, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu kita harus berjarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter, Mbak Sukma ya. Nah, jadi itu pun setiap
sekitar 20 meter ada lagi petugas yang mengingatkan kita, gitu, jaga jarak dan jaga jarak, gitu. Eh, Terus yang kedua adalah yang harus kita ketahui ketika kita memasuki pesawat itu wajib hukumnya kita memakai hand sanitizer, gitu kan? Betul-betul kita bersih lah begitu. Nah, setelah itu pada saat kita sudah di pesawat, kita duduk sesuai dengan nomor tiket yang diberikan. Alhamdulillah setelah itu ada bagian kru dari pesawat, dia membagikan surat pernyataan kesehatan. Itu 2 lembar, ada yang dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, begitu. Dan kita harus isi. Diisi dalam artian mungkin ada penyakit-penyakit kita, terus kunjungan-kunjungan kita di berbagai negara sebelum kita memasuki Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu perjalanan di pesawat, ketika masker kita turun itu kita diingatkan lagi gitu untuk sering memakai masker gitu. Meskipun kita tidur, kalau masker kita melorot ataupun turun itu senantiasa diingatkan terus sama kru, Mas Sukma ya. Setelah itu pada saat kita keluar dari pesawat, ini banyak yang kita lalui adalah pengecekan dokumen-dokumen yang diisi di pesawat. Yang tadi saya bilang itu surat pernyataan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi ataupun Wizaratus Shihah begitu. Setelah kita turun dari pesawat, pemeriksaan dokumen itu pun melalui physical distancing, gitu sangat ketat gitu. Terus kelima, kita harus melalui ruangan untuk mengecek suhu kita. Suhu kita. Setelah itu kita diingatkan lagi harus jaga jarak. Di mana-mana kita jalan harus jaga jarak. Baik kita naik train bawah tanah, tetap kita diingatkan gitu untuk senantiasa jaga jarak dan jaga jarak begitu. Setelah itu kita melalui pengecekan suhu tubuh, kita mendatangi meja untuk cek hasil PCR yang kita bawa dari negara kita itu Indonesia. Itu dicek lagi Mbak Sukma ya. Begitu, dan alhamdulillah suatu kesyukuran setelah kita sampai di sana dicek dan ataupun validasi itu disetujui Mbak Sukma. Setelah itu kita menuju imigrasi. Menuju imigrasi ini tidak seperti yang kita bayangkan. Mestinya cuma 15 menit sampai 20 menit, tetapi karena adanya physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, akhirnya kita juga terbengkalai masalah waktu. Itu bisa sampai setengah jam sampai 45 menit begitu. Setelah itu kita melalui imigrasi, kita mengambil bagasi masing-masing begitu. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan. Biasanya pada saat kita sampai di bandara itu koper kita sudah diambil oleh porter. Porter yang mengambil koper dan lain-lain sebagainya. Setelah itu porter langsung mengantarkan bus kita di mana di tempatnya. Untuk saat ini kita sendiri yang mengambil, Mbak Sukmaya. Begitu, kita sendiri yang mengambil koper kita sendiri, kita bawa masing-masing ke bus yang telah disiapkan oleh muasasa ataupun provider gitu. Setelah itu kita sampai di bus, kita disiapkan oleh provider, kita naik. Di situ pun busnya itu biasanya diisi satu baris itu ada 4 orang. Ini cuma 2 orang, satu di kiri, satu di kanan begitu. Jadi di sampingnya itu tidak boleh diisi. Jadi ada juga jarak. Jadi saya kemarin berhitung biasanya bus ini terisi 50 dan saat yang kita rasakan adalah cuma terisi sekitar 17 sampai 20 begitu. Ini betul-betul makanya harga dan biaya umur ini mungkin dan pasti naik gitu. Sekitar 40 sampai 50%, tidak bisa dipungkiri begitu. Setelah itu Mbak Sukma, kita di bus itu dan dipandu biasanya orang-orang kita, orang Indonesia yang memandu kita sebagai mutawif ataupun sebagai mursyid. Ini ada perubahan, yaitu mutawifnya dari orang Arab Saudi begitu. Jadi dia tidak bisa berbahasa Indonesia, dia cuma diam begitu. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi menurut saya sih kalau misalkan jamaah yang ingin berangkat betul-betul harus memahami dan mengetahui
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah itu di bus biasanya kita mendapatkan doa safar, dibimbing oleh mutaif kita atau pembimbing. Ini sama sekali tidak, kita malah saya sendiri yang memberikan doa kepada jamaah ataupun teman-teman owner travel begitu. Setelah sampai di hotel kita tidak langsung turun, kita tunggu aba-aba dulu. Jadi diatur kursi pertama saya turun, kursi kedua turun begitu. Dan yang lebih cenderungnya juga adalah kita kehausan. Biasanya kita disiapkan minum ataupun snack, makanan itu menuju hotel. Ini sama sekali tidak ada. Mungkin persiapan ini belum terlalu diketatkan begitu. Dan alhamdulillah ketika sampai di hotel kita juga turun. Setelah turun ini bagasi kita tidak boleh ambil dulu, itu dikumpulkan semuanya. Setelah itu baru disemprot gitu. Disemprot istilahnya ya dikasihlah desinfektan. Setelah itu, dan istimewanya juga Mbak Sukma untuk menghindari perkumpulan ataupun berkerumungnya jamaah, dalam artian pembagian kunci kamar ini sudah tidak ada, dan kunci kamar itu diberikan pada saat di bus, jadi teratur. Teratur Ki. Jadi kita sampai cuci tangan, setelah itu langsung naik di kamar, langsung masuk di kamar dengan sesuai dengan nomor kamar yang diberikan oleh pihak pengurus yang ada di Arab Saudi gitu. Setelah itu kita menunggu koper kita, lalu kita mengambil koper yang telah ditentukan lantainya gitu. Alhamdulillah. Itu mungkin dari saya Mbak Sukma gitu. Iya, ketat sekali ya Tribuners. Iya. Kita tadi mendengarkan sama-sama bahwa dari awal keberangkatan, kemudian pas tiba di bus, ya memang diatur sedemikian rupa yang biasanya bisa 50 orang, sekarang hanya 17 sampai 20. Belum lagi yang biasanya kita dipimpin sama orang Indonesia, ini juga dipimpin sama orang Arab ya, yang tadi diam aja gitu Pak ya. Jadi kayaknya jadi tantangan tersendiri, menguji mental juga ketika misalnya ada yang ditanyakan dan sebagainya, ya kita nanya sama sesama jamaah. Tapi kembali lagi, kita kan juga harus menjaga jarak, samping kiri juga kosong ya kan, dibatasi. Ini benar-benar umrah di new normal ini, apalagi di keberangkatan perdana ini juga sangat-sangat menguji gitu ya Pak ya, menguji mental kita. Tetapi karena mungkin ini karena kita karena ingin ke rumah Tuhan, ingin ke Baitullah, ya apapun tentunya akan kita lakukan untuk mengobati kerinduan lah terhadap Baitullah pastinya. Nah, saya ke Pak Andi Chandrawali. Tadi kalau Pak Andi banyak menjabarkan bagaimana sih dari awal keberangkatan, kemudian mewajibkan bla bla dan sebagainya. Nah, pas tiba di Arab Saudi sendiri bagaimana Pak? Apakah langsung dikarantina dulu atau boleh langsung melihat-lihat misalnya wah ini saya sudah 8 bulan nih tidak ke sini, sudah sangat rindu misalnya pengen apa atau itu tidak harus dikarantina, disuruh diam gitu dalam waktu tertentu atau seperti apa? Silahkan. Ya, masih termute Ki ini tak. Sorry. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Sukma, Tribunan sekalian. Ini tentunya menjadi angin segar dan berita baik untuk kita semua, menyusul pemerintah Arab Saudi membuka kembali dan memberi kesempatan kepada para calon-calon jamaah umroh untuk berangkat. Alhamdulillahnya kami diberi kesempatan untuk berangkat di awal perdana ini sebagai role model sebenarnya Mbak. Jadi undangan daripada muasasah, pengurus, baik itu Kementerian Haji Indonesia, Kementerian Haji di Arab Saudi pun seperti itu. Nah, melanjutkan apa yang telah disampaikan Pak Ketua DPD Sulampua barusan, bahwa sistem memang pemberangkatan ini penuh dengan sistem protokol COVID, yaitu physical distancing. Kenapa? Karena memang kita sedang menjaga nih nama baik negara kita, menjaga sikap kita untuk tetap meraih kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan pemerintah Arab Saudi dengan menerima jamaah umroh dari Indonesia. Nah, apa yang terjadi kemudian di sini, yaitu setelah kami tiba, kami langsung diarahkan yang sesuai dengan nomor urut kursi kami, disuruh turun dari bus, kemudian langsung diarahkan ke hotel dan kamar masing-masing. Kenapa? Karena memang
prosesnya namanya karantina. Itu suatu bentuk kepedulian pemerintah Arab Saudi sebenarnya untuk memastikan kondisi kami terjaga dengan baik, jauh dari pandemik, jauh dari potensi-potensi terjangkit oleh COVID-19 ini. Kemudian nanti untuk kedepannya berumroh bisa lebih normal. Itu harapan kami. Nah, sampai di kamar kita benar-benar diisolasi, artinya dalam arti kami harus patuh. Kalau kemarin-kemarin kita yang memberi disclaimer atau kepatuhan kepada jamaah, sekarang kami penyelenggara harus ikut patuh bahwa kita harus tetap di dalam kamar selama 3 hari dan tidak berkontak langsung dengan yang selain dari teman kamar kami. Karena yang sebelum kami berangkat, yang kami dengar adalah infonya kami tidak belum diluaskan untuk ke Masjidil Haram selama masa proses karantina, yang menjadikan asumsi bahwa di dalam hotel kita masih bisa duduk mungkin di lobi atau semacamnya. Nah, kemudian sampai di sini justru sebenarnya alhamdulillah sebenarnya kita disuruh istirahat 3 hari. Jadi tidak bisa keluar hotel, nggak ada interaksi sama selain dari teman kamar, karena seperti yang kita tahu bagian dari protokol COVID ini, physical distancing ini, setiap satu kamar itu hanya diisi dengan 2 orang. Jadi alhamdulillah kita bisa sama-sama fokus ibadah, membincangkan hal-hal yang baik, itu sebagian daripada apa yang kami jalani di sini. Setelah itu kami menunggu panggilan untuk hari kedua, karena memang di proses disclaimer di pesawat ada sebuah dokumen dari Kementerian Haji Arab Saudi yang harus kami tanda tangani bahwa kami menyatakan bersedia untuk di swab test 1 hari sebelum umroh. Nah, di hari kedua kami melaksanakan tes PCR kembali untuk memastikan kondisi kita benar-benar clear dari COVID-19. Itu diselenggarakan oleh muasasah dan dilakukan di dalam sebuah ruangan yang disediakan oleh hotel tempat kami menginap. Kami di sana sesuai dengan nomor antrian. Jadi benar-benar protokol COVID. Jadi kami di sana tidak antri. Kami akan diketuk pintu masing-masing untuk diarahkan sesuai dengan jadwal masing-masing untuk melakukan PCR tes tersebut. Dan setelah itu kami menunggu hasilnya keluar. Nah, ini yang proses paling mendebarkan sebenarnya, karena iya, sudah 2 hari kita terkarantina, sudah 2 hari kami menahan rasa rindu terhadap Baitullah yang sebenarnya sudah ada di depan mata, hanya saja kami belum bisa untuk melaksanakan secara normal. Kemudian pas jam 2 siang di hari ketiga, waktu Mekah ini, keluarlah pengumuman dan alhamdulillah sebagian besar dari kami, 98% dari kami terbukti negatif, dan ada 3 orang dari kami yang terdeteksi terjangkit, tapi itu akan dilakukan pengecekan kembali, karena mengingat untuk memastikan bahwa benar-benar terjangkit apa tidak memang diperlukan beberapa kali tes begitu. Kemudian setelah kami mendapatkan kabar baik tersebut, harusnya kita dijadwalkan untuk bertolak untuk ke tempat mikot, yaitu Masjid Tanim, tempat mikot terdekat dari area Masjidil Haram. Kemudian kami untuk bertolak ke sana dijadwalkan jam 4 sore waktu Mekah, hanya saja terkendala hujan lebat disertai angin kencang, maka pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Pak Eko Hartono menghimbau untuk kami menunda beberapa menit menunggu cuaca kembali membaik. Kemudian akhirnya kita berangkat, setiap jamaah dipanggil di kamar untuk standby di lobi, dan kami akhirnya berangkat menuju Tanim. Kebetulan kami di bus 11 yang isinya hanya 18 orang. Nah, kami bertolak ke Masjid Tanim itu pukul
17.30 waktu Mekah. Kemudian sampai di sana kami melaksanakan sholat sunnah ihram sambil melaksanakan sholat maghrib. Dengan harapan kita akan sholat maghrib secara berjamaah dengan mengikuti imam di Masjidil Haram. Nanti pada sholat isyanya. Setelah mengambil mikot, kami bertolak kembali dengan tetap pengawasan daripada pihak muasasah dan penyelenggara dengan mengatur jarak, tidak berkontak fisik dengan benda-benda yang tidak diperlukan dan orang lain, maka kami dibawa kembali langsung ke Masjidil Haram. Akan tetapi di perjalanan kami pas waktunya dengan sholat isya, jadi kami untuk langsung ke masjid itu terkendala dulu. Kemudian nanti setelah itu kami setelah sholat isya kami diarahkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun benar-benar hal yang unik sebenarnya, justru menjadi kebanggaan tersendiri dan rasa kesyukuran tersendiri kami bisa menjalani sebuah proses yang benar-benar unik. Terakhir saya melakukan baris berbaris itu kalau tidak salah waktu SD. Sekarang kami kembali harus baris berbaris dengan rapi, harus menyesuaikan dengan kondisi dan tanda yang telah disediakan oleh pihak Masjidil Haram. Dan uniknya setiap 3 meter atau 5 meter itu ada petugas yang terus mengarahkan agar menjaga jarak sesuai dengan jalurnya masuk, karena jalur di lantai Masjidil Haram sudah ditandai bahwa jalur masuk lewat sini, jalur keluar lewat sini. Jadi benar-benar ketat, mengingat bahwa kami membawa kepercayaan daripada masyarakat Indonesia, karena kami menjalankan ini sesuai dengan rule model yang pertama, yang mudah-mudahan ketika ini dianggap baik, membawa presiden baik, maka kami bisa menjadi salah satu alasan pemerintah Arab Saudi untuk membuka umroh secara normal kembali ke depannya. Itu harapan kami. Sampai pada saat kami melakukan sholat isya bersama di sisi agak luar daripada area pelataran Ka'bah, area tawaf. Kemudian setelah itu kami melaksanakan tawaf secara mandiri, karena kalau saya tidak salah ingat tadi malam ada 4 jalur yang disediakan untuk proses tawaf itu tersebut, mulai dari yang terdekat sampai lingkaran yang terjauh dari area tawaf. Kemudian seperti biasa rangkaiannya kami setelah melaksanakan putaran sebanyak 7 kali, kami sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kemudian lanjut ke sa'i. Setelah sa'i kami kembali ke hotel. Seperti itu. Hanya memang garis besarnya adalah ini benar-benar dijaga dan diberi protap untuk pelaksanaan umroh yang sangat disiplin. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan tersendiri bahwa jamaah kita tidak membatasi keinginan jamaah untuk berangkat, hanya memang ada konsekuensi tertentu yang harus dipahami oleh masyarakat tentang baik dari peningkatan biaya, perubahan alur daripada perjalanan tersebut, terus proses-proses yang ditentukan oleh Kementerian Arab Saudi. Seperti itu kira-kira gambaran dari perjalanan. Ya, terima kasih banyak Pak Andi Chandra. Ini sebenarnya kalau tadi saya dari katanya Pak Andi Chandra bahwa unik ya umroh di era new normal ini, karena tadi disampaikan bahwasanya memang sangat-sangat ketat sekali, dan juga diingatkan kepada jamaah bahwasanya begini loh kondisinya. Jadi kan nanti kita tahu mungkin di Sulampua ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, jemaahnya sangat antusias. Kepikir mungkin dengan protap yang sangat ketat tadi mungkin tidak mengurangi keinginan mereka untuk mengobati kerinduannya itu. Tetapi kita lihat saja ya, karena tadi paling tidak kita sudah ada gambarannya nih kalau seperti ini ternyata prosesnya ketika umrah di era new normal. Dan ini kan juga rombongan Ampuri sendiri kan yang terdiri dari
para owner travel ya yang berangkat Benar, perdana di sini. 95%, Mbak, 95%. penyelenggara. Artinya juga ini bisa menjadi acuan lah bagi mereka yang berangkat untuk kemudian mengedukasi jemaahnya nantinya. Seperti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Ardi. Kita tahu mungkin Pak Ardi sendiri kan sudah beberapa kali bolak-balik ya Mekah mengantarkan jemaahnya ya kan, mengantarkan jemaahnya ke sana. Nah, yang paling berbeda itu apa sih Pak selain protokolnya yang sangat-sangat ketat? Mungkin dari rangkaian ibadah umrohnya mungkin ada yang dikurangi kah atau bagaimana kah? Mungkin bisa dijabarkan. Mungkin Tribuners penasaran, saya juga penasaran bagaimana sebenarnya itu. Apakah kita tetap, kan biasanya ada syarat-syaratnya nih, kayak secara sistematis biasanya umrah normal. Apakah tetap seperti itu atau mungkin ada yang memang digabung atau rangkaiannya memang dihilangkan karena dianggap berpotensi untuk ada kerumunan atau seperti apa? Silakan Pak Ardi. Ya, baik Mbak Sukma. Kalau dilihat dari segi ibadahnya itu pastinya ada keterbatasan begitu. Di antaranya adalah sholat 5 waktu di Masjidil Haram begitu. Meskipun kita berada di sekitaran Masjidil Haram itu pahalanya itu sama, tetapi rasanya beda, Mbak Sukma ya kan? Begitu. Betul. Jadi dari segi contohnya adalah ketika kita ingin melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid ataupun di pekarangan, itu kita harus menggunakan aplikasi gitu. Nah, semalam pada saat pelaksanaan ibadah umroh semalam itu bus-bus yang mengantar kita mengambil mikot, terus dia mengantar kita lagi di di sekitar masjid yang dimana salah satu pintu untuk masuk melaksanakan ibadah umroh itu kan sudah ditentukan, Mbak. Begitu. Ada namanya istilahnya kita memperlihatkan barcode ataupun yang kita sudah mendaftarkan diri kita melalui 3 aplikasi tersebut. Di antaranya adalah ada Etmarna, Tawakalna, sama Zairun. Akan tetapi kita semalam itu alhamdulillah kita sudah didaftarkan oleh pihak penyelenggara ataupun provider yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah. Jadi kita tadi malam tinggal masuk saja, Mbak. Tetapi dengan pengawalan yang sangat ketat. Begitu. Ada pendamping dari pihak provider dan muasasah gitu. Jadi kalau dilihat secara kasat mata dan secara langsung, Mbak, biasanya kita itu melaksanakan tawaf, setelah tawaf kita sa'i, setelah kita sa'i tahallul, setelah itu kita mau lagi masuk di sekitaran Ka'bah untuk berdoa. Akan tetapi itu tidak bisa gitu, mustahil karena kita dihalangi gitu. Setelah kita sa'i tahallul, kita wajib untuk keluar sesuai dengan pintu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi ataupun Ta'mirul Masjidil Haram begitu. Hanya sekali jadi berarti ya Pak ya boleh masuk iya, ke sana. betul. Hanya 1 Terus kali. yang kedua adalah betul. Terus yang kedua adalah pelaksanaan ibadah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh ini hanya sekali saja begitu. Karena biasanya kita orang-orang Makassar khususnya orang Sulawesi Selatan, pelaksanaan ibadah umrohnya itu adalah sampai 2 sampai 3 kali, Mbak Sukma. Gitu. Karena ada istilahnya badal umroh ataupun dia mengumrahkan pertama dirinya sendiri, yang kedua dia mengumrahkan keluarganya yang telah meninggal mungkin gitu. Terus masalah beribadah juga ini keterbatasan, diantaranya adalah biasanya kita itu kita masuk saja, Mas. Tadi subuh itu ada jamaah dia mau coba saja masuk, tetapi dia disuruh minta mana aplikasinya, coba dilihat terus di login, tetapi kita sampai sekarang belum tahu itu cara loginnya bagaimana, begitu Mbak Sukma. Gitu. Jadi terus juga pembatasan ziarah gitu ataupun mempelajari bekas-bekas perjalanan Rasulullah SAW atau dikenal dengan ziarah. Ini sama sekali tidak bisa. Turun aja beli makanan itu tidak bisa, begitu Mas Sukma. Apalagi kita mau keliling istilahnya kayak ke Jabal Uhud, ke Jabal Nur, ya kan? Itu sangat terbatas. Jadi saya berharap kepada jamaah bagi yang berniat untuk berkunjung Baitullah, kalau misalkan dia mau jor-joran dalam artian beribadah secara full, tunggulah pada saat normal lah, begitu Mbak Sukma ya. Tetapi ada juga jamaah yang betul-betul ingin
ingin sekali berkunjung ke Baitullah karena sudah kangen sekali Mbak Sukma ya, Betul, begitu betul. ya. Karena ada beberapa jamaah itu ada yang umroh 3 kali dalam setahun Mbak Sukma, begitu. Jadi kalau misalkan dia tidak menginjakkan kakinya di tanah suci ataupun di Baitullah, itu rasanya bagaimana kan, Ada yang begitu. kurang nih Ada yang kurang bagai Mbak sayur Sukma, tanpa garam, begitu. betul. Betul, itu ada keterbatasan betul-betul ibadahnya. Jadi kalau misalkan jamaah ada yang niatnya mau berkunjung ke Baitullah, ya kami dari penyelenggara tidak bisa juga menghalangi jamaah tersebut. Tidak boleh. Karena kalau kita menghalangi orang niatnya ke Baitullah, masuk makan istilahnya ya kualat juga kita, ya kan? Betul, betul. Tetapi jamaah tersebut itu wajib untuk menandatangani SP ataupun surat pernyataan ataupun surat perjanjian baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan peraturan KMA. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pada saat perjalanan, itu jamaah yang tanggung resikonya. Pada saat dia terjangkit COVID dan dia harus menambah hari di Saudi, itu jamaah yang tanggung. Jadi betul-betullah haruslah kita memberikan kumparan-kumparan tentang peraturan dan statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi kata-kata mutiara bahasa Arab itu masuk mah qulil haqqa walau kana murran. Jadi katakan walaupun itu pahit begitu ya. Daripada kita berkata manis-manis tiba-tiba sampai di sini kenyataannya nauzubillah min pahit. zalik. Kenyataannya tidak sesuai yang diberikan kepada jamaah disampaikan kan jamaah kecewa gitu. Karena kan niatnya jamaah itu mau beribadah, bukan malah menggunjing, bukan malah istilahnya saling menghina Mbak Sukma. Betul sekali. Begitu Jadi ya. Sebenarnya ini mungkin karena pengalaman perdana berkunjung ke sana, sepulang dari sana sepertinya akan jadi PR nih Pak. Bagaimana sih mengedukasi jemaah, apalagi kita tahu orang Sulsel, Sulawesi Selatan mungkin mereka antusiasnya besar sekali untuk beribadah. Jadi betul-betul punya tugas baru sepertinya mungkin teman-teman dari Ampuri bagaimana mengedukasi mereka bahwasanya begini loh kondisinya. Belum lagi tadi di sini juga di YouTube ada yang bertanya apakah ada kenaikan harga ya kan? Tadi juga beberapa kali disampaikan bahwa betul pasti ada kenaikan 40-50% karena tadi mulai dari protokolnya yang sangat-sangat ketat ya, bus yang bisa dulunya bisa 50 sekarang 18-20 saja. Hotel yang mungkin dulu bisa 4-5 orang sekarang hanya dihuni 2 orang, otomatis kan biayanya juga bertambah seperti itu. Jadi tantangannya beribadah di tengah pandemi juga tadi kalau saya mendengarkan kedua narasumber saya pada sore hari ini sangat luar biasa sekali. Aduh, mungkin kita biasanya kan ketika umroh bagaimana kita bisa benar-benar menikmati berada di sana, ya kan? Ya. Saya belum pernah ke sana tapi kan suka kayak nonton videonya atau apa dan sebagainya. Kayak, enak sekali, teduh, nyaman ya kan? Bagaimana ketika kita melihat Ka'bah misalnya. Nah, itu mungkin yang sangat dirindukan oleh jemaah yang ada di Sulawesi Selatan, di Sulampua dan mungkin di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Akan tetapi kondisinya tadi rumit sebenarnya tetapi juga unik ya karena tetap ada kalau saya sih melihatnya tetap ada manfaat yang bisa kita dapat kayak tadi mungkin tidak berdesak-desakan itu satu lebih terstruktur kayak kini kita lebih untuk tadi kalau Pak Andi Chandra bilang kita beribadahnya lebih khusyuk karena kan hanya berdua jadi kita fokusnya bagaimana mengobrolkan yang baik-baik dan fokus untuk beribadah saja gitu loh karena kayak sepi apa dan sebagainya. Nah terus bagaimana tapi kalau situasi di sana mungkin Pak Andi Chandra sedikit gambarannya apakah dulu kan mungkin beribuan kalau kita lihat di siaran-siaran TV ya kayak ribuan mereka mengelilingi Ka'bah misalnya. Nah kalau sekarang itu kira-kira berapa dalam satu kali proses itu ada berapa orang kira-kira masih 1.000 kah atau tetap dibatasi mereka jaga jarak? Iya betul Mbak. Sebelumnya saya ingin berdoa dulu semoga Mbak Sukma segera diberi rezeki untuk ke sini supaya bisa merasakan juga. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terus berbicara tentang area mataf, kalau berbicara normal tentu area mataf itu, area tawaf itu berkapasitas 60.000 orang. Ya. Khususnya di area tawaf tersendiri tidak berbicara lantai 2 dan 3 itu ada 6.000 orang muatnya. Secara keseluruhan dengan lantai 2 dan lantai 3 itu 60.000 orang. Akan tetapi sekarang kira-kira menurut pandangan mata saya hanya sekitar 20% dari jumlah tersebut. Ya.
itu pun karena ada jalur tersendiri yang dibuat oleh pengurus Masjidil Haram, karena pentingnya physical distancing di antara kita. Jadi setiap jalur itu hanya satu. Nah, ini juga menjadi pandangan tersendiri dan pemikiran tersendiri buat saya, apalagi jamaah umroh khususnya dari Indonesia, apalagi kita di Sulawesi yang sering berangkat itu berombongan dengan dipandu seorang mutawif, dengan dipandu dengan sebuah doa dari mutawif dan serentak diikuti dengan dari belakang. Nah, ini dengan satu line itu mungkin agak sulit, Mbak. Agak sulit karena setiap setiap putaran itu, setiap garis putaran itu hanya satu line, Mbak. Jadi nggak bisa berdampingan per dua orang nggak bisa. Jadi runtutannya adalah satu orang dan terus diikuti dengan orang-orang yang lain di belakangnya. Itu mungkin menjadi pandangan tersendiri oleh saya dan sebuah pemikiran tersendiri. Bagaimana jika jamaah Indonesia ini yang berangkat ke sini yang membutuhkan panduan daripada sebuah pemimpin perjalanan. Karena mengingat setiap rombongan kan anggaplah kalau masa normal 45 orang ya. 45 orang. Kalau dijejer ke belakang itu kan suaranya pasti nggak kedengaran sampai di belakang. Cuman memang betul kata Mbak Sukma bahwa yang membuat kami merasa terharu adalah kembalinya kami di sini menjadi kita tidak pernah tahu amalan apa yang pernah kami laksanakan sehingga Allah mengizinkan kami bagian daripada 227 orang seluruh Indonesia ini dari berbagai daerah adalah kami salah satunya. Kami juga nggak pernah tahu bahwa ke Baitullah adalah panggilan yang membuat kami terharu. Yang kedua adalah cara disiplin seperti ini. Ini sebenarnya hal yang benar. Justru yang benar ini seperti ini. Menurut saya ya, menurut kami, pandangan kami adalah inilah yang paling benar. Karena tidak ada desakan, tidak ada nafsu yang berlebihan untuk menghalangi satu sama lain. Tidak ada kepentingan sendiri, egoisme yang mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Seperti yang sering kita lihat sendiri yang pernah berangkat, bisa juga dilihat dari siaran Masjidil Haram bahwa benar-benar orang berdesakan, masing-masing punya kepentingan sendiri. Seperti bahwa Allah ini harus diteriaki gitu untuk doa kita sendiri. Padahal harusnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Itu yang membuat kami terharu bahwa benar-benar kehusyuan itu hadir karena tidak ada desakan, tidak ada. Seperti merasa Masjidil Haram ini milik kita sendiri gitu, Mbak. Ini baru terasa juga dari kami, itu membuat kami sangat terharu dalam perjalanan. Merinding sih, karena kita biasanya kalau lihat di siaran kan kayak berdesak-desakan. Saya mikirnya apakah semua bisa menyentuh Ka'bah misalnya kalau seperti itu. Ya, apalagi kalau kita lihat kayak sekarang, di Hajar Aswad. Kalau di Hajar Aswad itu kan sikut-sikutan sampai ada yang berkelahi segala macam kan. Kan kita juga seringkali melihat bagaimana ada yang sampai jatuh, sampai ada yang digotong dan sebagainya karena mungkin ingin menyentuh ini Hajar Aswad itu, ingin mencium, ingin apa dan sebagainya, akhirnya seperti itu. Tetapi salah satu hikmahnya mungkin dari apa yang disampaikan sama Pak Andi Chandra dan juga Pak Ardiansyah adalah bagaimana kita benar-benar bisa beribadah dengan tenang, nyaman, lebih damai ya, karena tidak berdesak-desakan, tidak buru-buru juga kan, lebih santai seperti itu dalam melakukan ibadahnya. Nah, di sini juga di YouTube sepertinya banyak sekali yang antusias, mereka sangat-sangat penasaran sekali sepertinya. Saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang sangat rindu dengan Baitullah, ingin segera ke sana. Semoga ya, semoga cepat. Nah, ini ada dari Zainul Arifin. Mungkin temannya ya, Zainul Arifin. Semoga sehat walafiat untuk Pak Ardi dan juga Ustadz Andi Chandra bersama seluruh jamaah dari Tanah Suci yang ke Tanah Suci. Kemudian juga ada dari Arifuddin Usman. Semoga ibadah umroh kembali bisa dilakukan seperti sedia kala. Ini kemudian ada dari Anna Benyamin. Assalamualaikum. Ada Pak Yadin. Apakah umroh naik? Tentu naik ya, karena tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa ada penambahan biaya-biaya dan sebagainya. Kemudian juga ada Andi Tandri Awaru, Masya Allah. Ada dari M. Zainul Arifin, Allahu Akbar, semoga Allah mudahkan kita bisa kembali umroh secara normal. Amin. Terus
beliau juga mengatakan bahwa umat Islam yang sudah sangat rindu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita bersabar dulu dan banyak berdoa semoga Allah menghilangkan pandemi COVID ini agar kita bisa kembali umroh. Kemudian ada Wahyu, bagaimana dengan durasi perjalanan yang semula bisa lebih dari 9 hari? Apakah lebih singkat atau lebih lama? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ardi. Ya. Apakah lebih singkat atau... Nah, kalau perjalanannya Mbak itu sama aja. Jadi pada saat ini kita merasakan paket 12 hari. 2 hari perjalanan, 3 hari karantina, terus selebihnya itu ibadah. Tetapi melihat situasi dan kondisi saat ini ya kita sama halnya karantina juga Mbak begitu, karena kan kita nggak bisa juga ke masjid begitu. Betul. Jadi Dan sholat di hotel ya berarti? Iya, sholat di hotel begitu. Terus yang kedua kita juga mendapat kabar angin segar alhamdulillah dari kota Madinah, bahwasanya di sana itu kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu Mbak Sukma begitu. Nah semoga aja gitu kan tidak ada kendala, tidak ada istilahnya ya apa yang bisa kita mengerjakan sholat di Masjid Madinah tersebut. Semoga dimudahkanlah semuanya. Berarti Begitu. kapan berangkat ke Madinahnya Pak? Insya Allah kalau tidak salah kita berangkat hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Berapa hari di sana kira-kira? Ya. Di sana habis Ya itu sekitar 2 harian, 2 hari atau 3 hari. Setelah itu selesai berarti ya? Karantina selesai. lagi? Kita balik ke Indonesia karantina lagi berarti ya Pak? Ya ini kita belum bisa berbicara masalah swab lagi ataupun karantina lagi pada saat sampai di Jakarta, kita belum tahu. Makanya kita tidak berani juga memberikan statement karena banyak hal-hal yang berita-berita yang kita dapatkan, katanya karantina, katanya swab dulu sebelum pulang, sampai di sana kita di swab lagi gitu kan. Kami belum bisa bercerita begitu karena kita belum merasakan. Betul Mbak Sukma. Semoga yang terbaik lah pokoknya. Nah kalau begitu Pak, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali yang soal situasi di sana. Sekarang saya mau tanya bagaimana dengan prospek bisnis umroh kira-kira di era new normal Pak. Apakah kira-kira ini juga akan mulai menggeliat kalau seperti tadi Pak Andi Chandra bilang ini angin segar bagi industri travel. Nah kalau setelah melihat situasinya sekarang, apakah akan tetap menjadi peluang untuk bisnis umroh ke depannya, karena kita tahu pemilik travel apalagi umroh di tanah air kan tiarap benar-benar dari sejak Februari, pastinya mau tidak mau pasti tidak ada transaksi sama sekali, tidak ada penghasilan sama sekali, padahal kan kita tahu juga bahwasanya kantornya tetap butuh operasional, belum lagi harus menggaji karyawan dan sebagainya. Nah Pak Andi Chandra dulu yang pertama, bagaimana mungkin bisa melihat potensi untuk bisnis umroh di era new normal. Silahkan. Masih termute Tabe. Oke, baik. Makasih Mbak Sukma kesempatannya. Jadi berbicara tentang prospek untuk bisnis umroh ke depan. Sebenarnya untuk saat sekarang ini kami sedang dalam proses mempelajari tahapan-tahapan step by step tentang penyelenggaraan ibadah umroh ini. Karena berhubung kami diakomodir oleh muasasah yang ada di sini dan juga ini menjadi satu role model, kemungkinan sistem akan masih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada hari ini. Baik itu nanti tentang PCR-nya kita sebelum pulang ke tanah air kah atau sampai di tanah air kah dan ada masa karantina kah, itu masih belum jelas. Mengacu pada hal tersebut, melihat untuk prospek bisnis umroh dalam waktu dekat ini kita masih wait and see ceritanya. Karena yang kami bawa informasi ini adalah informasi yang masih banyak hal-hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menjalankan ibadah umroh di masa-masa dekat ini. Akan tetapi sebagai penyelenggara umroh dan sebagai pengurus sebuah asosiasi, kami tetap optimis untuk tetap bisa menyelenggarakan umroh meskipun dengan tahapan-tahapan yang harus kita bukakan dalam sistem komunikasi terbuka kepada calon jamaah, bahwa akan ada resiko-resiko yang akan ditanggung sendiri
dan akan ada resiko-resiko yang akan kami gambarkan dalam sebuah perjanjian, mungkin seperti itu. Karena umroh ke depannya ini kita belum tahu, Mbak, apalagi kondisinya kita berhubungan dengan kedua negara ya. Ada kebijakan dari negara kita, Indonesia, ada menyangkut juga dengan kebijakan negara Arab Saudi yang cenderung alhamdulillahnya sangat fleksibel kalau di Arab Saudi. Tiba-tiba terbuka, kadang-kadang tiba-tiba ketat, tiba-tiba longgar, ya kita tetap berharap hal-hal baik terus digambarkan oleh peserta umroh pada saat ini yang sedang ada di Mekah, yang bisa membawa dan mengais kepercayaan daripada pemerintah Arab Saudi untuk program umroh ke depannya. Kami terus berharap, tentu semua komponen umrah berharap, baik dari hotel, pelaku usaha di sini, pelaku bisnis yang berkaitan dengan dunia umroh, dunia perjalanan wisata, kami semua tentu berharap umroh ke depan akan lebih baik, akan berjalan normal kembali, agar masyarakat juga bisa mengobati kerinduannya, pelaku bisnis juga bisa kembali melakukan kegiatan bisnisnya, akan tetapi memang dengan beberapa pertimbangan. Nah, kami berharap vaksin akan segera ditemukan dan diaplikasikan kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, dan itu mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan baik untuk kedepannya. Begitu kira-kira dari saya, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Ardi Chandra. Saya ke Pak Ardi, Pak. Mungkin Tribuners di rumah juga penasaran. Lantas bagaimana dengan kita tahu di Ampuri Sulampo sendiri kan kurang lebih 3.000 jemaah yang terpaksa harus menunda ya keberangkatannya karena pandemi kemarin yang merebak sejak Februari 2020. Dan di Ampuri, DPD Ampuri sendiri pusat kan kurang lebih 10.000 ya. Dan yang di Selompo juga kurang banyak sekali, ternyata ada kurang lebih 3.000. Itu menunjukkan bahwa memang kita di sini antusias sekali untuk melaksanakan ibadah. Nah, Pak Ardi, boleh mungkin disampaikan kira-kira apakah mereka sudah tahu seperti itu? Apakah juga dari Ampuri gencar melakukan edukasi kepada mereka, sosialisasi bahwasanya jangan khawatir, bagian tertunda tetap pasti akan berangkat, tetapi menunggu dulu perkembangan yang sampai hari ini kan juga kejelasannya bagaimana ini belum juga ya, karena tadi masih simpang siur karena kepulangan juga kan belum pulang, masih ada di sana. Apalagi tadi juga disampaikan bahwa masih fleksibel, kadang ditutup, kadang dibuka juga. Nah, bagaimana Pak? Ya, baik Mas Kuma. Jadi kebanyakan rata-rata jamaah yang tertunda ini ataupun calon jamaah kita yang mendaftar di masa pandemi ini usianya 50 tahun ke atas, Mas Kuma, gitu. Nah, 50 tahun ke atas. Jadi kebanyakan juga otomatis kalau ibunya berangkat atau orang tuanya, bapaknya, otomatis anaknya juga pasti nggak bakalan ikut kalau orang tuanya nggak ikut, ya kan? Nah, itu. Jadi istilahnya kalau misalkan ada jamaah yang betul-betul ingin berkunjung ke Baitullah, yang kita sampaikan ada itu saja. Istilahnya kita harus menyampaikan pahit-pahitnya, beginilah persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui selama kita berangkat menuju Tanah Suci Baitullah, begitu. Terus juga sebelum kita ini, saya juga berharap kepada pemerintah Arab Saudi bahwasanya melonggarkanlah usia untuk mengikuti ibadah umroh, ya kan. Saat ini kan yang rentang usia yang diizinkan umroh di masa pandemik ini adalah 18 sampai 50 tahun begitu. Dan kami juga istilahnya menyampaikan aturan soal batasan usia ini perlu lebih fleksibel lah begitu Mbak ya, Mbak Sukma, bagi jamaah asal Indonesia gitu. Dalam artian justru jamaah yang akan berangkat umroh ini adalah di atas 50 tahun begitu, di atas 50 tahun. Jadi harapan kami ini adalah bagaimana caranya ada pelonggaran lah dari pihak pemerintah Arab Saudi untuk pemberangkatan ibadah umroh. Bagi jamaah yang tertunda yang ingin berangkat ke Baitullah, kami dari penyelenggara tidak boleh juga menghalangi jamaah untuk berkunjung ke Baitullah. Akan tetapi kita akan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan, terus langkah-langkah yang harus kita persiapkan, terus apa-apa saja peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, kita harus menyampaikan itu Mbak Sukma, begitu. Oke. Ya, terima kasih banyak. Mungkin terakhir lebih ke closing statement Pak, karena sekarang kalau di
Makassar sudah jam 5. Ini sudah sesuai dengan jadwal kita untuk diskusi virtual pada edisi kali ini. Mungkin closing statement dari Pak Andi Chandra, kira-kira pulang dari sana atau apa yang disampaikan kepada masyarakat, jemaah yang sudah menunggu-nunggu hasilnya, apakah mereka bisa berangkat atau bagaimana? Silahkan Pak, ini juga sekaligus dari ya. Ya. Baik, harapan kami adalah masyarakat bisa menjaga keinginannya untuk berangkat ke Baitullah, namun tentu memperhatikan tahapan-tahapan yang akan dilalui di masa umroh pandemi ini. Karena betul kerinduan kita ke Baitullah cukup besar, hanya saja memang ada beberapa hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan berat, mengingat ada batasan usia, peningkatan harga, dan juga resiko-resiko yang kita tidak pernah tahu apa nanti yang terjadi ke depannya. Kami berharap kepada masyarakat tetap tenang, tidak terpancing oleh informasi-informasi yang sifatnya hoax atau seperti yang semacamnya, tetap menjaga agar euforianya terjaga untuk masa normal nanti, karena euforia sekarang ini beredar di Indonesia bahwa umroh menjadi lebih mudah, terus digambarkan beberapa orang justru sangat sulit, ada yang menggambarkan ini umroh seperti biasa aja. Jadi mudah-mudahan masyarakat tetap cerdas mengelola informasi dari apa yang mereka dapatkan di sosial media. Bisa mungkin salah satu gambarannya dan referensinya bisa lewat Tribun Timur, Tribun Online, dan Tribunas-Tribunas di seluruh Indonesia, supaya lebih mengkonfirmasi informasi-informasi yang telah didapatkan. Itu mungkin himbauan dari saya, tetap masyarakat menjaga euforianya agar tidak termakan hoax juga, karena di sini banyak hal-hal berita yang menakutkan ya. Adalah mereka yang nanti di karantina, terus nanti diapain, nanti akan tetap kami laporkan seperti itu sesuai dengan kondisi yang kami alami, insya Allah. Seperti itu Mbak dari kami. Terima kasih banyak Pak. Saya yakin juga masyarakat Indonesia sudah cerdas sih sekarang. Apalagi kan semua sudah memiliki smartphone, mereka lebih gampang mengakses yang mana sih sebenarnya informasi yang betul, yang mana yang hoax. Nah Pak Ardi, mungkin juga closing statement sekaligus nih menjawab satu lagi pertanyaan Pak Azan. Resiko terbesar umroh saat ini, sekaligus closing statement. Oh ya, resiko umroh pada saat ini Mbak Sukma yang kita alami adalah ada beberapa teman dan kawan dan rombongan kita ketika pemberangkatan awal umroh dibukanya ataupun diizinkannya warga negara Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah soal PCR gitu. Jadi soal PCR ini sangat riskan juga Mbak Sukma, disebabkan karena teman-teman ada yang melaksanakan tes PCR pada malam hari sebelum pemberangkatan besoknya. Tiba-tiba tiket sudah diisut, terus visanya sudah ada, tiba-tiba hasil PCR ini belum terbit, otomatis tidak boleh berangkat kemarin. Terus hasil PCR ada, terus tiket sudah diisut, tetapi visa belum terbit. Jadi kemarin itu ada sekitar 60 sampai 70 orang teman-teman kita di pemberangkatan pertama yang harus menunda keberangkatannya di tanggal 3. Kemarin kan sudah datang juga, alhamdulillah. Ya, perlu diketahui pada saat awal-awal pemberangkatan umroh ini, sesuai dengan dikatakan tadi bersama Pak Sekretaris, bahwasanya regulasi Arab Saudi ini kadang abu-abu, Mbak Sukma. Kadang mengiyakan besok, kadang lusa, kadang hari ini dilarang, besoknya mengizinkan. Jadi perlu kehati-hatian juga buat teman-teman penyelenggara. Dan harus juga kita sampaikan konsekuensinya kepada jamaah dan calon jamaah kita pada saat ingin berangkat di masa pandemi ini. Dan saya berharap kepada calon jamaah baik yang tertunda ataupun yang berangkat, jikalau ada yang ingin mendaftarkan dirinya untuk berkunjung ke Baitullah, jangan ditunda-tunda. Kalau takut uangnya terpakai, ada beberapa rekan kerja kita dari stakeholder dari perbankan yang kita sudah kerjasamakan. Jadi kami arahkan
calon jamaah tersebut untuk menabung di bank supaya tidak ada lagi pemikiran-pemikiran bahwasanya uangnya terpakai, uangnya diambil atau apa. Jadi Lebih aman. lebih amannya kami mengarahkan calon jamaah tersebut untuk mendatangi bank untuk mendaftarkan dirinya gitu Mbak. Tetap menjaga ininya ya, keinginannya untuk melaksanakan umroh sembari menunggu terus regulasi-regulasi yang tadi berubah-ubah seperti itu. Baik, Betul. Tribuners, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber saya pada sore hari ini, Ketua dan Sekretaris DPD Ampuri Sulampua, tentunya sudah menjawab kegelisahan kita ya, pertanyaan-pertanyaan bagaimana umroh new normal dan sebagainya. Berarti di sana duhur ya sekarang ya Pak ya? Sudah duhur ya berarti. Di sini mau maghrib malah. Baik, Tribuners tadi kita sudah mendengarkan sama-sama luar biasa sekali bagaimana gambarannya ya, kita sudah mulai mendapatkan edukasi lah, kita sudah mendapatkan gambaran bahwasanya umrah di new normal itu seperti ini. Tadi juga ditegaskan bahwasanya ada konsekuensi yang harus kita terima ya, karena super duper ketat, unik juga ya. Ada yang mungkin dulunya ada, sekarang mungkin tidak ada lagi. Jadi banyaklah perubahan-perubahan dan tentunya kita sebagai masyarakat muslim pastinya yang ingin sekali ke sana, bagaimana berupaya untuk beradaptasi pastinya. Tapi juga disampaikan bahwasanya pada intinya adalah di situasi pandemi sekarang bagaimana kemudian kita untuk selalu menjaga kesehatan lah, meningkatkan imun kita, karena bagaimana bisa berumroh ketika kita drop apa dan sebagainya. Dan juga tadi menarik yang disampaikan sama Pardi, jangan menunda keinginan kalian untuk berumroh karena bisa melalui stakeholder ya, bisa menabung dulu, bisa melalui bank, jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana ya, kayak takut dipakai uangnya untuk operasional dan sebagainya. Tadi sudah ada skema lebih mudah lah yang mungkin bisa menjadi alternatif buat kita yang sudah sangat ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan buat Tribuners di rumah, semoga juga edisi Tribun Bisnis Forum pada seri ke-22 ini kita mendapatkan pelajaran baru ya, ada pengalaman baru yang disampaikan oleh kedua narasumber yang langsung on the spot dari Kota Mekah. Berdoa saja semoga juga kita segera diberikan rezeki, kesehatan, kesempatan untuk juga bisa berkunjung ke Baitullah. Dan kami dari Tribun Timur juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Ardi, Pak Andi Chandrawati karena sudah meluangkan waktunya. Saya tahu mungkin sibuk beribadah dan sebagainya, tapi kemudian tetap bersedia untuk menjadi narasumber kita ya dalam situasi yang mungkin juga sangat-sangat terbatas seperti itu. Kita berharap pandemi segera berlalu biar ngobrol-ngobrolnya bisa lagi secara langsung, bukan lagi secara virtual. Dan, amin ya rabbal alamin. Kami tunggu kedatangannya di tanah air pastinya Pak dengan sehat selalu, tetap dengan sehat, tetap dengan semangat, dan mungkin banyak PR-nya nih buat jemaah, buat teman-teman travel lainnya yang tergabung di Ampuri dan juga masyarakat Sulawesi Selatan lah pastinya. Baik, saya Sukmawati Ibrahim dan mewakili Tribun Timur, seluruh manajemen Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak.